manusia ataupun makhluk hidup itu ada 4 unsur. Ada asam amino, itu unsur dari protein, ada asam nukleat, itu untuk DNA, terus ada lemak, sama ada gula. Itu 4 bagian dari penyusun kehidupan. Salah satunya adalah protein. Jadi laboratorium ini disetup untuk memperoleh struktur dari protein. Jadi protein itu dia melekuk yang tadi saya ceritakan. Kamera udah pakai doang ya? Buat editing. Iya, buat editing. Tadi aku juga ngambil white di sini. Di dalam cuma di ini aja terus Itu adalah kembang karena kita ingin melihat protein, bukan ingin melihat kristal es. Itu yang pertama. Nah, di ruangan ini kita mempreparasi sampel yang nanti disimpan di grid. Gridnya, ini gridnya. Ukurannya diameternya 3 mm. Nanti sampelnya itu dipating di sini nih. Cukup sedikit, hanya 10 mikroliter sampai 5 mikroliter. Kemudian kita bekukan secara cepat di liquid nitrogen. Nah, setelah itu diperoleh dan sampelnya ready, baru kita bawa ke mikroskopnya. Ada yang sudah dibuka, jadi kalau ada mahasiswa, industri ataupun masyarakat yang tertarik dan ingin menggunakan peralatan lab ini, bisa langsung nanti saya dapat membimbing layanannya. Yang ujung sebelah sana, yang tadi awal masuk itu resetting untuk kondisi sampel yang room temperatur dari sampel lanjutannya. Jadi kayak tem pada umumnya tadi disiapkan untuk bahan-bahan material hayati. Kemudian yang ini itu untuk single particle analisis yang tadi saya ceritakan di depan. Tapi ini untuk sebagai screening tool, lagi sedang bekerja dia preparasi sampel. Kita masuk aja biar kelihatan langsung. masuk ini. Enggak butuh dia time to transmission electron microscope dengan high tensinya, tegangannya itu 100 kV. Nah, di ruangan ini itu untuk melihat kondisi protein screening dengan resolusi yang cukup cepat lah dan harganya lebih murah. Ini sampel yang tadi dibawa dari ruangan sana dipreparasi disiapkan di sini untuk dijaga tetap dalam kondisi sirogenik. Kemudian nanti masuk ke elektron mikroskop yang nanti kita lihat yang di dalam ini. Nah, ini sampelnya itu masuk dari sebelah kiri. Nah, ini kondisi tetap dijaga sirogenik. Nah, ini elektronik. Ini elektroniknya nembak ke sampel, kemudian nanti kita bisa melihat langsung nih si sampelnya itu observasi trennya seperti apa. Nah, data dari sini diolah di sini, Pak. Biar kita lihat fisiknya gimana sih gambarnya itu ya. Ini ada sampel nggak sih? Dalam. Oh. Tadi dari sana udah pindah ke sini. Itu ada indikator sampelnya lagi pindah kan gambarnya. Oh ya. Sampel dari sini pindah ke sini. belum sesuai gitu. Berarti nanti kalau Sampelnya diambil dari sana pakai alat ini. Oh. Kalau misalkan kita ada sama pengembangan vaksin nih, misalkan Indonesia ngembangin vaksin, kan Bio Farma mau ngecek nih, Iya. struktur Strukturnya. yang sudah diproduksi udah sesuai belum? Aman. Ketika belum sesuai ya tahu. Oh. Itu ada yang salah. Kebaikan gitu ya. Itu jauh sebelum biasanya proses praklinis dan klinis. Biasanya kalau udah klinis satu udah masuk ke orang tuh udah yakin. Udah yakin ya proteinnya. Ya. Justru bahaya itu. Kalau ternyata masih dicek lagi. Iya. Yang pernah dikasih masukan apa Mas di sini
Mas, yang produk-produk yang pernah kita paham dan kita Ini ketahui. label tentu berbuka. Sebenarnya apa? Saat ini sih kita ngikutin dua protein, pertama protein standar, yang kedua ada preset kita yang ngembangin enzim untuk mendegradasi gula supaya dia lebih pendek ya rantainya, jadi lebih mudah untuk diserap sama tubuh. Oh, oke. Saat ini ada karena preset di yang sudah ready dapat protein yang pure atau enzim yang pure itu baru satu. Mungkin saya nanti setelah ini labnya ready autopilot akan keliling tuh roadshow supaya ayo gunain fasilitasnya supaya kita sampai ke level molekuler. Oke. Karena apa mendiscover level itu karena prinsip dasarnya gini, struktur itu berhubungan sama fungsi. Ketika kita tak paham strukturnya, misalnya kayak tangan dengan struktur seperti ini pasti punya fungsi tertentu. Begitu pula protein. Ketika protein kita pahami strukturnya, maka kita bisa dalam tanda petik mengeksploitasi protein itu supaya fungsinya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini bentuk dari protein yang kita observasi. Mas Andi, aku izin nanya lagi soal, aku sempat baca rilisnya di Brain itu kalau misalnya teknologi yang ini, lab yang ini tuh jauh lebih terdigitalisasi dibandingin metode yang sebelumnya mungkin ya. Emang kalau metode sebelumnya tuh nggak fix, ada gambarnya, ada apa gitu? Iya, metode sebelumnya pakai X-ray. Jadi protein tetap ada ini ya? Nah ini sampel yang tadi sirup enaknya dimasukin sini. Oh iya, sorry. Nah itu sampelnya tuh di situ. Ada gambar freeze. Sampelnya ada. Itu beam elektronnya yang ditembak dari atas. Ini ya cukup besar. Berarti PR sekarang sosialisasi ya Mas ya? Kalau misalnya PR-nya itu, daerah, ya. kita udah ada alatnya. Paling ya 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita udah jauh. Terakhir yang udah dikontak tuh kemarin Brawijaya, UNER, ITB, UI, baru udah balik. Itu kemarin kita ngadain webinar, pesertanya tiap webinar rata-rata tembus 300, ya 300, 200 mana. Tapi kalau yang terakhir tuh yang enzim yang soal gula itu digunakan buat Mas buat obat gitu. Kalau buat apa? Bisa. Produk dulunya belum tahu. Oh, ini juga pelannya tuh. Saya adain. Ini yang tabungnya ini dah. Ya, pasti tanya siapa yang punya yang tahu. Sampelnya ini. Ini sampel prosesnya kayak lab. Mungkin kayak lensa atau Sejak saya foto aja gitu soalnya nggak bisa. Iya. Tabung kayak kan bentuknya kan. Kebetulan dia develop engine untuk mendigest apa saya lupa, tapi yang pasti dia engine-nya itu baru, belum ada di dunia, belum ada. Strukturnya yang biasanya kan ada istilah monomer, terus ada dia itu pentamer. Karena yang ada di dunia ini hexa. Nah, karena tadi struktur dan fungsi itu ketika strukturnya beda, fungsinya beda. Nah, yang fungsi 5 yang dia pentamer ini pasti beda. Nah, fungsinya apa? Saya takut salah ya. Tapi kemungkinan besar untuk kalau rantai gula dipotong jadi pendek-pendek bisa untuk fuel. Fuel itu apa? Biofuel. Jadi misalkan sumbernya dari gula yang rantainya panjang, dipotong lebih kecil bisa dapat sangat etanol ya. Etanol yang lebih cepat prosesnya. Itu mungkin bayangan saya ketika dia motong-motong gula yang rantainya panjang jadi lebih pendek bisa jadi untuk fuel sehingga ongkosnya turun. Karena saat ini ongkos untuk bikin biofuel kan mahal. Mas yang ada baru biodiesel banyak. Yang biofuel masih belum. Karena konflik juga antara sumber gula untuk pangan sama
apa kan biasanya kalau di Amerika itu apa ya, Argentina atau Brazil saya lupa, dia pakai jagung buat dapat fuelnya, bahkan juga sampai bisa untuk pesawat ya, untuk after. Pak, ini konfirmasi kalau yang lab yang gitu ini berarti kelasnya udah kelas dunia. Mudah-mudahan. Standarnya sudah sama gitu ya. Kita berusaha untuk itu. Saat ini sedang sertifikasi untuk laboratorium praktis di bidang ini ya. Walaupun tidak mudah karena itu kan standar yang disepakati dunia ya. Banyak dokumentasinya, banyak sertifikat. Jadi mudah-mudahan Itu free itu ya. mudah-mudahan itu ternyata tuh, Bang. Itu tahun free-nya ini tuh. bisa kelas dunia, maksudnya Salah, laboratorium praktis, otomatis Itu tuh hasil gambar data yang salju. dihasilkan dari lab itu kan bagus. Kayak buat manufacturing praktis ya, ada dibuat biasanya ISO kan ya, International Standard Organization. Ketika kita combine dengan itu, apa standar deviasi dari datanya akan lebih kecil. Jadi datanya lebih valid lah. Kalau survei itu kan suka ada error of apa gitu, kurang lebih sama lah gitu. Kurang lebih sama. Jadi dengan sampling data misalkan 8 atau 30 atau 64 atau kita bisa dapat datanya bagus, standar deviasinya kecil. Berarti eksperimennya bagus tuh. Kalau labnya nggak good laboratorium praktis, biasanya standar deviasinya berantakan. Ya mudah-mudahan itu, tapi saat ini belum, tapi menuju ke situ. Tapi kalau secara susunan peralatan, kemudian apa namanya workflow, proses kerja itu kita udah lengkap lah. Bisa kesehatan, dan ada kliniknya. Ya, itu proses karena membiasakan ya. Selain proses juga bang. Olive. Ayo Dika. Dua ya, Mbak ya? 2 ya. Mbak Tika, ayo. Senang buat apa mbak? Nanti kalau misalnya mau masuk lab harus ganti sandal dulu. Yes. Oh, gimana? Nggak barang kali kayaknya pas lah. Ya kan? Silakan dulu kalau mau menggunakan alas kakinya. Kalau masukin buku jangan tenang. Bang, jangan gantung ke kasus